Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dengan Bu Maria. Anak-anak, kali ini kita bertemu kembali pada materi yang ke-6, yaitu tema 6, rumahku. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengenal rumah sebagai tempat tinggal. Yang kedua, menyebutkan fungsi setiap ruangan. Yang ketiga, menyebutkan cara merawat rumah. Dan yang keempat, membiasakan diri mengucapkan syukur karena Tuhan selalu mengunjungi rumah kita. Anak-anakku, ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini atau materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami rumah, tempat kami tinggal bersama ayah, ibu dan saudara. Dan berkatilah rumah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setiap orang mempunyai rumah. Ada yang rumahnya mewah, bertingkat, ada rumah yang sederhana. Semuanya sama. Kita semua diberi oleh Tuhan rezeki dan berkat. Anak-anakku, rumah untuk tempat tinggal sebuah keluarga. Jadi semua keluarga tinggal di rumah. Kita pun juga punya rumah, anak-anak pun juga punya rumah. Setiap rumah mempunyai ruangan dan fungsinya. Rumah harus selalu bersih dan dirawat. Kemudian rumah bersih menjadikan kita nyaman. Kalau kita merasa nyaman, kita enak di rumah, tenang, senang, dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Kita menjadi semangat untuk berkumpul dengan keluarga. Anak-anakku, sekarang kita melihat bagian-bagian rumah. Pasti anak-anak punya semua bagian-bagian rumah. Seperti ini adalah gambar ruang tamu. Untuk fungsinya untuk menerima tamu. Ini adalah ruang makan. Fungsinya atau gunanya adalah untuk makan bersama dengan keluarga. Kita makan bersama, kita berbicara bersama di ruang makan. Tapi kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Selanjutnya ini adalah ruang keluarga. Ruang untuk menonton TV, untuk berkumpul bersama keluarga. Kita bersantai di tempat atau di ruang keluarga. Yang kemudian ada ruang kamar tidur. Ini untuk istirahat kita. Anak-anak istirahat tidak di ruang tamu atau di ruang makan atau di ruang keluarga, tetapi kalian beristirahat di kamar tidur. Nah, ini adalah kamar mandi, tempat kita fungsinya untuk mandi, untuk membersihkan badan, gosok gigi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah dapur. Dapur fungsinya untuk memasak. Biasanya ibu tiap pagi sudah menyiapkan kalian sarapan, ya, di dapur tempatnya, bukan di kamar, ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui cara merawat, fungsi-fungsinya, kita melanjutkan cara merawat rumah. Merawat rumah contohnya dengan mengepel lantai supaya tidak ada debu. Nah, mengelap kaca, ya, mengelap kaca. Kemudian menyapu. Kemudian lagi merapikan tempat tidur. Ini adalah cara merawat ya rumah supaya rumahnya tampak bersih, ya, enak. Kemudian kita sekarang lanjut ke kitab suci. Kita akan membaca kitab suci dan ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 9. Ini isinya, ini isi kitab sucinya anak-anakku.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian anak-anak bacaan kitab suci hari ini. Anak-anakku, kalian sudah membaca tentang kitab suci, yaitu Yesus yang datang mengunjungi rumah Sakeus. Sekarang ada pertanyaan, siapakah Sakeus itu? Siapa tahu? Ya, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Maksudnya pemungut cukai itu adalah orang yang mengambil pajak dari orang-orang. Ya. Kemudian mengapa Yesus mau mengunjungi rumah Sakeus? Mengapa? Karena Sakeus mau bertobat. Dia tidak mau melakukan lagi pekerjaan yang tidak baik, yaitu memungut cukai atau memungut pajak. Apa janji Sakeus? Janji Sakeus akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan hartanya kepada orang yang dipinjami. Anak-anakku, setelah kita membaca atau melihat cerita dari Yesus, Sakeus di rumah Yesus, kita merasa bersyukur kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumah kita. Anak-anakku, rumah adalah tempat keluarga kita tinggal bersama-sama. Di dalam rumah, keluarga berlindung dari terik matahari, hujan, dan berbagai gangguan. Jadi anak-anak, rumah untuk berlindung dari hujan, dari panas, dan dari gangguan apapun, contohnya dari binatang buas. Rumah Tuhan di bumi adalah gereja. Jadi kita punya rumah Tuhan, yaitu gereja. Jadi siapa yang rajin ke gereja, berarti dia sudah ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang abadi adalah di surga. Maksudnya, rumah abadi di surga adalah kalau kita sudah dipanggil Tuhan, maka kita mempunyai rumah yang khusus bersama Tuhan, adalah di surga. Di rumah Tuhan ada berkat dan damai sejahtera. Tuhan memberi berkat pada setiap orang yang datang ke rumahnya.
Jadi kalau kita ke gereja, pasti kita dapat berkat dari Tuhan. Tuhan juga memberi berkat pada setiap keluarga dan rumahnya. Jadi kalau kita sering berdoa di rumah, maka kita akan dapat berkat dari Tuhan. Selanjutnya, rumah yang bersih dan rapi, keluarga yang rukun, disenangi Tuhan. Jadi kita harus selalu merawat rumah kita supaya bersih, rapi, dan nyaman untuk kita tinggali. Dan Tuhan senang melihat rumah yang bersih. Siapa yang mau rumahnya kotor, jorok? Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aksi nyata kalian, mulai hari ini kalian harus rajin membersihkan rumah, meskipun tidak usah disuruh lagi. Ya, jadi kalian sapulah lantai rumahmu dan rapikan peralatanmu. Jadi kalau setelah memakai apapun juga atau setelah belajar, kalian merapikan alat tulis. Jangan berantakan lagi. Ingat, rumah yang bersih, Tuhan pasti senang. Anak-anak, demikian pembelajaran materi kali ini. Kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah rumahku siang dan malam. Amin. Anak-anakku, cukup sekian guru memberikan materi tema 6 tentang rumahku. Kita akan belajar selanjutnya dengan materi yang berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.